warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Saya Dita. Saya Sylvia. Saya Ika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan praktik kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dita, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sulfi, selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Sulfi hari ini? Alhamdulillah, sehat juga Bu Dita. Syukurlah kalau Bu Dita kondisinya sehat-sehat untuk hari ini. Bu Dita, hari ini ada sesi coaching bersama Ibu Ika, betul kan? Iya benar Bu Sulfi, hari Oke. ini memang ada acara yaitu coaching dengan Bu Ika. Oke, baik Bu, kehadiran saya di sini ialah untuk memberikan dukungan kepada Bu Dita terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Maka dari itu Bu Dita, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Ika. Nah, apakah Bu Dita siap untuk melakukan proses coaching hari ini? Ya Bu Sulfi, insya Allah saya siap untuk melakukan coaching hari ini. Baiklah. Oh ya Bu, sebelumnya sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti ya Bu ya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Dita. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati pada proses coaching ini ya Bu Dita, saya akan melihat Ibu apakah melaksanakan proses coachingnya itu berdasarkan alur Tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwasanya alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Benar Bu. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu yang pertama ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Dan selanjutnya kompetensi inti dalam coaching itu perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot nantinya, maka Bu Dita perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya ialah receive, ask, dan summarize, dan appreciate ya Bu ya. Receive itu maksudnya Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach nanti, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu Dita? Baik Bu Sulfi, saya sudah sangat jelas tentang rubrik penilaiannya. Saya juga akan melakukan proses coaching ini dengan alur Tirta. Dan saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching di dalam proses coaching nantinya Ibu. Baik Bu Dita, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Bu Dita. Pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu Sulfi, jadi pada saat saya melakukan coaching, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Sulfi. Yang pertama tentunya kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Sulfi. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Dita kembangkan nanti itu bagian mana yang secara spesifik yang ingin Bu Dita saya observasi? Baik, untuk yang paling spesifik yang ingin saya lakukan yaitu
pada bagian mendengarkan secara aktif, Bu Sulfi, Baik. dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Seperti itu, Bu Sulfi? Baik Bu Dita, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya, betul. Nah kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi pada sesi coaching hari ini Bu Dita? Yang pertama nanti saya akan menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Bu, daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar dari coach seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Demikian observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Ika. Nanti setelah Ibu selesai proses coachingnya, bertemu lagi dan berbincang sejenak dengan saya tentang hasil proses coaching yang telah Ibu lakukan nantinya. Baik Bu Sulfi, saya akan melakukan coaching dengan Bu Ika dan saya akan bertemu lagi dengan Bu Sulfi untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Dita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Ika. Iya, bagaimana sehat kabarnya, Alhamdulillah. Ibu Sulfi? Monggo pinarak Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Dita. Iya, selamat Iya. pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah sehat ya Bu. Semangat, harus tetap semangat. Oke. Gimana Bu Dita, sehat juga? Alhamdulillah Bu Ika, kabar saya sangat sehat sekali hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu Ika? Iya nih ya Bu, ini saya mau cerita nih Bu. Ini kan awal tahun ajaran baru, anak-anak juga mungkin ya Bu karena baru kenal saya kali ya Bu, ini kok kondisi kelas saya ini agaknya kurang kondusif setiap kali kegiatan pembelajaran Bu. Seperti itu ya Bu Ika. Iya, Jadi Bu. kelasnya kurang kondusif. Benar. Contohnya seperti mungkin anak-anak rame. Rame Bu, rame, terus kemudian kurang fokus ya Bu kegiatan pembelajaran. Anak-anak kok kesannya kurang bergembira begitu Bu, sehingga kegiatan pembelajaran kurang aktif lah begitu Seperti di kelas itu saya. ya Bu. Iya. Yang sudah Bu Ika lakukan agar menjadi kelas itu kondusif, apa saja yang coba ceritakan Bu Ika? Selama ini ya Bu, ini kan karena memang baru mengenal saya anak-anak ya Bu, yang sudah saya lakukan masih sekedar ya kegiatan pembelajaran biasa ya Bu. Sesekali saya ajak anak-anak untuk tepuk-tepuk begitu sih Bu. Terus kemudian kalau ada kegiatan pembelajaran yang materinya yang agak sulit saya pakai seperti video, seperti itu Bu. Sejauh ini masih sebatas itu sih Bu Dita. Berarti Bu Ika ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas ya, seperti itu ya Bu Ika? Benar Ibu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk mengelola kelas agar kegiatan pembelajaran lebih baik lagi ya Bu, lebih semangat, kemudian anak-anak juga dapat memenuhi kebutuhan belajarnya anak-anak, begitu. Selama ini metode apa yang Bu Ika sudah terapkan? Sejauh ini metode yang diskusi ya Bu, saya seringkali memang ngajak anak-anak diskusi, kemudian ceramah pasti ya Bu. Itu lebih banyak seperti itu sih Bu Rita. Kira-kira efektif atau tidak Bu, seperti itu? Kalau dilihat dari kegiatan pembelajarannya, kemudian suasana kelas sepertinya kok kurang ya Bu ya, kurang efektif sih Bu, ya.
Berarti dengan kegiatan diskusi, ceramah, menurut Bu Ika, pembelajaran kurang efektif. Kemudian, eee, apa yang menjadi tantangan Anda untuk mencapai tujuan tersebut? Tujuan untuk meningkatkan kompetensi itu? Tantangannya dari segi saya sendiri mungkin ya Bu, karena, terbatas dalam memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian mungkin dari siswa-siswinya karena mungkin belum terlalu mengenal saya, belum ada chemistry gitu ya Bu, Iya. antara siswa dengan guru. Itu kemungkinan yang menjadi tantangan saya dalam membuat kelas yang kondusif itu seperti itu kali ya Bu. Begitu Mhm. ya, tantangannya seperti itu. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh Bu Ika untuk mencapai tujuan agar kelas kondusif dan pembelajaran, menjadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Mhm. Yang saya butuhkan ya, Bu, mungkin apa saya lebih memberi variasi dalam kegiatan pembelajaran ya, Bu, ya. Kemudian, memanfaatkan media-media pembelajaran yang lebih bervariasi, metode pembelajaran yang juga variasi gitu mungkin ya, Bu? Oh Bisa ya. menarik perhatian siswa begitu Kak ya, Bu? Iya, jadi, variasi pembelajaran yang ingin diterapkan agar, suasananya mungkin tidak jenuh ya, seperti itu Benar, ya Bu betul betul, Ika? Ibu. Wah, Iya iya. bagus sekali. Nah kemudian, dari kriteria 1 sampai 10 Bu Mhm. Ika, yang saat ini berada pada level berapa? Berapa ya, Bu, kalau melihat kondisi kelas saya saat ini mungkin 5 Bu. 5 saja itu Oh. sudah tinggi. Iya, dari level 5 ya, Bu. Iya, Nah, benar. sekarang yang saya tanyakan di level berapa yang Bu Ika harapkan? Di level tujuan saya sebenarnya nggak muluk-muluk ya, Bu, dari mungkin 28 siswa itu, sebagian besar mungkin 75% sudah bisa aktif begitu ya, Bu, atau mungkin 80% sehingga mungkin ada di angka 8 atau 9 begitu, Bu Dita? Nah, baik, bagus Mhm. sekali ya harapannya Bu Ika, berada di angka 8 dan 9, dengan cara memberikan variasi pembelajaran seperti yang disampaikan Bu Ika. Kemudian Bu Ika, mungkin ada siapa yang bisa mensupport Bu Ika dalam mencapai tujuan yang diharapkan Bu Ika tadi, dengan kendala-kendala yang sangat luar biasa di kelas, yang Ibu butuhkan support dari siapa saja agar tujuan tersebut bisa tercapai dan mencapai pada angka atau level 8 atau 9 yang Ibu Mhm. harapkan? Support dari tentunya siswa saya ya Bu Dita ya, siswa saya berharap juga siswa juga suportif terhadap kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan nanti. Kemudian tentunya atasan, ibu kepala sekolah ya Bu, karena mungkin saya memerlukan beberapa alat peraga atau apa, kemudian, kaitannya dengan kegiatan belajar yang akan saya lakukan, dan mungkin kolaborasi dengan guru lain mungkin ya Bu. Saya coba nanti saya diskusi ya Bu dengan guru-guru lain yang sekiranya sudah, merasa nyaman atau guru di kelas sebelumnya mungkin ya Bu, di Iya. kelas 5 sebelumnya mungkin ya Bu, saya coba butuh bantuan mereka sepertinya. Saya akan coba kolaborasi dengan mereka. Baik, Bu Ika sangat luar biasa, berarti Bu Ika membutuhkan bantuan siswa, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat tentunya ya Benar. untuk mencapai tujuan tersebut. Eee, kemudian Bu Ika, bagaimana perasaan Bu Ika setelah melakukan coaching kita pada pagi hari ini? Tercerahkan Bu Dita, terima kasih nih saya jadi tercerahkan. Tadinya saya berpikir, ini saya harus bagaimana begitu ya Bu, di awal tahun pelajaran baru, tapi saya dengan posisi sepertinya kok belum bonding sekali sama anak-anak, sama siswa-siswa saya, tapi dengan proses coaching ini, saya tercerahkan tadi Bu Dita. Bu Dita, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali tadi saya, oh iya ternyata saya juga butuh kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain begitu ya Bu Dita.
Terima kasih loh Bu Dita. Iya, Bu Ika. Terima kasih Bu Ika sudah menceritakan permasalahan-permasalahan Bu Ika yang ada di kelas dan menemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi Bu Ika. Semoga proses kedepannya tujuan-tujuan yang diharapkan Bu Ika bisa tercapai. Amin. Terima Iya. kasih Bu Dita. Setelah ini saya harap kita bertemu dengan Baik. Bu Ika bisa menjelaskan hasil yang sudah diterapkan oleh Bu Ika, dampaknya kepada siswa bagaimana. Terima kasih ya Bu Ika. Terima kasih Bu Dita. Sampai jumpa kembali. Wah, Bu Dita luar biasa sekali. Yang saya lihat tadi pada proses coachingnya Bu Dita, saya lihat sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching tadi? Ya Bu, saya selama proses coaching tadi, saya sudah merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Kemudian saya juga merasa sangat bahagia Bu, di mana saya banyak bercerita dengan coach sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dari coach tersebut bisa tersampaikan secara penuh. Oke, Bu Dita. Pada saat proses coaching tadi nih Bu ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Dita harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Bu Dita lakukan pada proses coaching tadi Bu? Ya, baik Bu Sulfi, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach, yaitu saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Oke, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu Dita. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi Bu. Baik Bu Sulfi. Berdasarkan observasi yang saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, Bu Dita, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu juga sudah pernah menanyakan tujuan ya kepada coach dalam sesi coaching itu, dan juga mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat ya Bu Dita ya, Ibu sudah fokus dengan coach Ibu, artinya Bu Dita sudah melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah melaksanakan pertanyaan aktif dan berbobot, seperti yang disampaikan Bu Dita pada saat pra-observasi tadi, merupakan fokus yang ingin saya observasi ya Bu Dita. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu Dita yang sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, dan kompetensi yang diharapkan sudah tercapai. Saya sangat senang sekali mendengarnya Bu Sulfi. Terima kasih atas umpan baliknya kepada saya yang sudah Ibu berikan kepada Bu Sulfi. Alhamdulillah tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik. Sama-sama Bu Dita. Nah Bu Dita, dari hasil coaching tadi, kira-kira ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Bu Sulfi, jadi saya ke depannya nanti akan terus melakukan latihan-latihan coaching lebih intensif lagi. Dengan mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan permasalahan, merumuskan permasalahan yang lebih efektif lagi Bu, sehingga nanti saat melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan coach dapat menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya Bu.
Baiklah Bu Dita, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan tujuan Ibu nantinya ya Bu ya. Dan semoga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan perbanyak praktek coaching. Amin Bu Sulfi. Oke Bu Dita, apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Baik Bu Sulfi, menurut saya ini sudah cukup dan terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Dita. Pramuka